Halo semua, selamat datang kembali di Project Review dengan saya, Putu Reza. Pada video kali ini saya mendapatkan kesempatan singkat untuk mencoba salah satu smartphone yang sebenarnya cukup spesial meskipun dia bukan barang baru, tapi baru akan dijual di Indonesia, yaitu Yota Phone 2. Kenapa saya bilang singkat? Karena saya cuma punya waktu 2 hari aja. Jadi dalam video ini saya hanya akan memaparkan bagaimana pengalaman yang saya dapatkan atau impresi pertama saya selama 2 hari menggunakan Yota Phone 2. Yota sendiri adalah brand atau produsen smartphone yang berasal dari Rusia, jadi rasanya wajar kalau nggak banyak yang tahu soal merek yang satu ini. Dari segi packing, experience unboxing yang diberikan menurut saya asik banget. Meskipun ini bukan barang yang benar-benar fresh belum dibuka, tapi tetap saya kasih nilai 10 untuk kotaknya, walau isinya standar aja. Unitnya tentu ada, lalu headset tipe earbud, SIM card ejector, kabel USB, dan kepala untuk charger adalah apa yang bisa kamu dapatkan. Desain yang ditawarkan memang sangat biasa. Di bagian depan bersih tanpa tombol sama sekali, sedangkan tombol power dan volume ada di samping kanan. Yang cukup unik, slot SIM card-nya itu jadi satu sama tombol volume. Soal feel di tangan, Yota Phone 2 yang unibody ini terasa solid seperti ponsel mahal, tapi emang harganya mahal sih. Plastik jadi material untuk rangkanya, tapi di bagian belakang Yota Phone 2 ini dilapisi kaca yang terlindungi Gorilla Glass 3. Ukurannya tergolong ringkas berkat ukuran layarnya yang cuma 5 inci dan dilapisi Gorilla Glass 3. Butuh perbandingan ukuran. Ini adalah Yota Phone 2 saat saya sandingkan dengan 3 buah HP lainnya. Kualitas layarnya sudah selayaknya ponsel premium. Produksi warnanya terlihat baik dan vivid berkat panel jenis AMOLED. Resolusi Full HD 1080p juga memberikan ketajaman gambar yang baik dan enak buat mata saat nonton video. Cerita sesungguhnya dari ponsel ini adalah layar yang ada di bagian belakang. Ya, Yota Phone 2 ini adalah ponsel dengan dua layar. Ukuran untuk layar kedua hanya 4,7 inci dengan resolusi 960x540 yang punya warna hitam putih. Layar yang diberi sebutan Electronic Paper Display ini adalah layar yang akan terus menyala selama ponsel aktif. Tapi bagusnya ia tidak akan memakan baterai banyak. Sedikit sih ya, tapi tidak signifikan. Pada layar kedua ini, banyak widget yang bisa disusun untuk mendukung aktivitas seperti melakukan panggilan telepon, notifikasi pesan dari SMS, WhatsApp, atau sosial media, dan lain-lainnya. Selain untuk widget, layar kedua tersebut juga bisa berfungsi sebagaimana layar normal. Semua aktivitas yang biasa dilakukan di layar utama juga bisa diakses dengan baik pada layar kedua tersebut, meskipun memang tampilannya jadi hitam putih. Tingkat sensitivitasnya memang tidak sebaik layar utama, tapi nggak jelek sama sekali. Visibilitas di luar ruangannya juga sangat baik dan selama saya memakai Yota Phone ini, saya lebih sering mengakses ponsel lewat layar kedua selama berada di luar ruangan. Soal spesifikasi, apa yang diusung Yota Phone 2 ini sudah setara sebuah flagship, tapi flagship tahun 2014. Prosesornya masih menggunakan Snapdragon 801 dan didukung dengan RAM yang cuma 2 GB. Kapasitas internalnya pun cukup besar yaitu 32 GB, tapi sayangnya tidak ada slot microSD. Konektivitasnya sudah 4G dan punya NFC. Performanya selama saya pakai sebenarnya sudah cukup oke dan cepat, tapi wajar karena dari segi software tidak banyak yang dilakukan oleh Yota. Android Lollipop tanpa kustomisasi alias pure stock Android membuat ponsel ini tidak menanggung beban lebih sehingga berimbas pada performanya yang menjadi baik. Untuk baterai, kapasitasnya sebenarnya tidak besar, cuma 2500 mAh. Tapi ternyata cukup awet dengan screen on time 4 jam dan standby hampir 24 jam. Kameranya cuma 8 megapiksel di bagian belakang dengan memakai aplikasi Google Camera, jadi nggak banyak fitur macam-macam. Kualitasnya oke lah untuk 8 megapiksel, tapi belum setara dengan iPhone 5s atau 6 yang sama-sama 8 megapiksel. Jadi jangan disamain. Untuk kamera depannya yang 2 megapiksel, kualitasnya saat cahaya oke masih bagus, namun saat low light menurut saya sudah nggak layak pakai. Kenapa? Silahkan lihat sendiri. Ya, setelah mencoba Yota Phone 2 selama kurang lebih 2 hari, sebenarnya saya mendapatkan impresi yang baik, serta saya cukup terkesan dengan teknologi layar di belakang yang memang fungsional dan nggak cuma gimmick. Namun semuanya harus sirna. Harus sirna setelah saya tahu harga dari Yota Phone 2 saat nanti akan dijual di Indonesia. Ada yang bisa tebak berapa harganya? Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3.
Ya, selamat buat kamu yang nebak 8,9 juta rupiah. Ya, kamu nggak salah denger, Toyota Phone 2 ini nanti akan dijual di Indonesia seharga 8,9 juta rupiah. Memang sih teknologi di belakang ini, layar yang always on dan hitam putih ini adalah teknologi yang menurut saya adalah terobosan dan memang patut diapresiasi. Namun dengan spesifikasi yang dimiliki ponsel ini serta umur perangkat yang sudah lebih dari 1 tahun, rasanya harga tersebut sudah terlalu mahal untuk saat ini. Coba kita sama-sama berhitung, untuk saat ini dengan uang 8,9 juta rupiah atau let's say 9 juta rupiah, ponsel apa sih yang bisa kamu dapetin? Kita bisa lihat ada LG G4, ada Samsung Galaxy S6 itu juga masih kembalian, lalu yang nggak jauh juga harganya ada Xperia Z5, Samsung Galaxy S6 Edge, nambah sedikit ke 10 juta bisa dapat Galaxy Note 5, iPhone 6 juga nggak terlalu jauh bedanya, iPhone 6s juga untuk versi yang paling murah juga nggak terlalu jauh. Lalu, apa lagi coba yang menurut kamu bisa didapatkan dengan harga 8,9 juta rupiah? Tapi jangan nyebutin yang murah, karena pasti bisa dapat banyak, bahkan bisa kamu jual lagi. Oke, itu dia sedikit impresi saya untuk Yota Phone 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalau kamu punya pendapat soal ponsel ini, langsung aja tulis pada kolom komentar di bawah. Saya Putri Reza pamit, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!